hanya kebencian, nggak pakai otak. Makanya saya tantang beliau untuk kemudian mari kita berdiskusi. Ya, nggak usah banyak alasan. Bagaimana mungkin saya mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan akidahnya antara Yahudi dengan Islam? Loh, orang Yahudi aja dijamin oleh Allah ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal soleh. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Kamu mau ingkar terhadap ayat itu? Kan tidak mungkin. Atau memang kamu ingkar? Atau memang kau hanya berpura-pura jadi Islam? Kiblatnya di sana, kau balik ke sana. Orang salat kau hanya titip kemudian salatmu. Ya, makanya supaya kamu itu dianggap sesuai dengan peci yang di kepala, mari kita diskusi. Anda mengatakan saya tidak mau online, saya mau offline. Lalu 24 jam itu kamu di TikTok ngapain? Hah? Ngapain kau di TikTok 24 jam? Ngapain kau 24 jam itu di TikTok siang malam sampai subuh hari? Kalau kau mengatakan bahwa saya hanya mau online, offline. Offline juga kau bikin malu umat Islam kok kemarin. Untuk apa offline kalau memalukan umat Islam? Kamu mengatakan bahwa itu kami mengejar konten. Lah kamu aja dipecat dari YPM gara-gara konten. Apa nggak malu? Saya nggak pernah dipecat dari organisasi manapun, dari yayasan manapun karena konten. Karena hampir semua yayasan yang saya memakai saya itu justru memanfaatkan konten hasil daripada saya kemudian berdialog. Ada kamu dipecat dari YPM karena gara-gara konten, nggak sabaran. Pemilik daripada acara belum juga merilis kemudian acaranya di YouTube, kamu rilis duluan. Dipecatlah kamu. Nggak malu itu? Nggak malu? Alasan nggak mau online. Jangan sampai nanti saya ke Jakarta nih. Tiba-tiba saja saya ada di sana nih. Minta offline, kira-kira alasanmu apa? Empedu saya lagi sakit bang, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya saya sih awalnya berpikir positif. Ini anak, ini orang tua nih menegur saya gara-gara baptis, ya mungkin ada faedahnya, ada manfaatnya, ada ilmu yang ingin disampaikan kepada saya. Saya manut, saya terima, saya minta maaf. Kupikir orangnya berisi. Kupikir ada ilmu. Ya udah saya merendah, ya saya minta maaf kalau saya keliru menyamakan kemudian baptis dengan wudhu. Oh, minta maaf saya bang. Saya minta maaf, mukanya pada saat itu gini mukanya dia. Orang semua pada mencerminkan adab seorang muslim. Di situ kalau nggak salah ada Dinda Andre juga waktu itu. Kita sudah saling memaafkan selayaknya ukhuwah Islamiyah. Wah, dia macam rektor yang ikut kemudian memeriksa tesis. Melotot matanya, gak ada senyum-senyumnya. Ji. Waktu itu saya bilang wajar lah. Masalahnya beliau itu adalah gudangnya ilmu. Tapi setelah dia berdiskusi mendampingi Kodondi, hancur. Rupa-rupanya, subhanallah. Jadi sangat-sangat mencurigakan, sangat-sangat mencurigakan. Dan yang satu lagi yang lucu terhadap si Palen ini, dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat. Dia melarang orang berdebat, dia melarang umat Islam membahas agama lain. Dia lupa kalau dia mu'alaf itu hasil daripada debat lintas agama. Lucu kan? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan ke Valen nih. Tadi saya titip sama Dinda Andre, sekarang saya langsung bicara samamu. Berani tidak Anda menghadapi saya diskusi seperti ini? Online. Berani nggak? Kita diskusi online, buka kamera. Kita diskusi santai aja, kita bahas tentang Yahudi.
Kamu sama si apa? Sama si Pak siapa namanya? Si Tristan juga boleh. 2 lawan 1. Ini tantangan buat kalian berdua. Ayo, mari kita diskusi. 1 lawan 2. Terkait dengan akidah Yahudi. Berani kalian? Ini saya undang. Tapi setelah itu, kalau perlu kalian masuk kandang lah. Gak usah lagi kamu buka-buka Bang Suma, bahas-bahas Bang Suma, nggak usah lagi. Sebagaimana saya nggak pernah bahas kalian. Nggak ada urusan saya dengan kalian, orang-orang cupu yang kurang kerjaan kayak kalian itu. Bagi saya itu bukan siapa-siapa kalian itu. Nggak layak Bang Suma membahas kalian sebenarnya. Kalau bukan karena Dinda Andre yang WA saya terus dari tadi hanya untuk bahas kalian, bagi saya itu bahas apa ya? Nggak penting bagi Bang Zuma, itu nggak penting. Kalian bukan dari sekian banyak hal penting dalam hidup Bang Zuma. Mungkin ada 2000 hal penting di situ, namamu tidak ada, kawan. Tidak ada namamu. Tidak ada namamu di situ, deretan orang-orang penting bagi Bang Zuma untuk saya ceritakan, tidak ada. Sama sekali nggak ada pentingnya. Nggak ada pentingnya. Kamu itu cuma sampah bagi saya, ngerti nggak? Ya, kenapa saya katakan Anda itu sampah? Kamu sakit, kamu curhat sama aku. Kamu sakit minta duit sama aku. Iya kan? Kamu mau mualaf, minta ongkos sama aku. Biaya ke masjid, aku kasih. Bang, ya paman, aku mau syahadat di masjid, bang. Yang kasih kamu duit siapa? Nih orangnya nih, yang siang malam kau ceritain. Apa nggak malu gitu? Nggak malu? Kamu sakit, kamu sampai perlihatkan hasil diagnosa rumah sakitmu. Aku cerita di sini, masih mau kau datang besok. Saya nggak pernah ngusil samamu, nggak pernah mikirin kecuali kamu sakit. Kamu yang kemudian mancing-mancing, ku bongkar di sini. Malu kan? Tapi kamu sih nggak ada malunya. Kalau kau ada malunya, kamu pasti nggak mau ceritain saya di belakang. Oh, jangan sampai nanti Bang Suma cerita. Malu kau kan? Kalau kau masih sehat. Bang, nanti kalau aku mati, bang, YouTube saya mohon supaya dilanjut ya, bang. Kamu lupa itu? Hah? Ini ada kelewatan sebenarnya. Tapi mau kayak mana? Kamu nggak mau berhenti soalnya. Kamu kalau nggak diginiin, mungkin kamu nggak akan pernah berhenti sampai kau mati, sampai empedumu itu berubah menjadi tokek. Curhatanmu panjang sekali. Penyakitmu kau ceritain. Ini adalah saya masih butuh untuk pembayaran sebulan ke depan, abang. Sebenarnya nggak layak seorang Bang Zuma ngurusin yang kayak begini-begini, bro, Palen. Tugasku itu sebagai saudara hanya memberikan kepadamu ketika kamu butuh. Di saat kamu butuh, hubungi aku, itu tugasku sebagai saudaramu. Kamu mau bayar kos, itu sudah, ini tugasnya saudaramu. Kalau aku lagi ada, aku kasih. Ngapain coba kau cita-cita? Mau ngapain coba? Apa kira-kira? Apa tujuanmu? Kau pikirlah pakai otakmu ini kalau kau masih sehat. Orang yang membiayai kamu ketika kamu sakit, kamu malah laporkan ke MUI. Hah? Gimana itu ceritanya tuh? Hasil labmu kau kirim, empeduhmu kau kirim, semuanya tentang apapun yang terjadi dengan empeduh kau itu kau kirim, segala macam tetap bengek. Terus habis itu tak kasih samamu, udah tak kasih samamu, kamu laporin saya ke MUI. Menurut pengakuanmu, aku lagi di MUI loh. Kamu foto-foto kau kirim piti-piti,
kamu dimui. Kamu kalau sehat, sejahat apapun Bang Suma samamu, karena pernah kemudian baik samamu, harusnya itu tidak kamu lakukan kalau kau seorang muslim yang baik. Ini bukan fitnah kan, saya langsung cerita, panggil orangnya ke sini. Makanya saya tantang kamu berdiskusi seperti ini, kita buka. Karena kamu tidak mau diajak diskusi, aku udah tantang, ayo mari kita diskusi, berdebat. Kamu nggak mau. Mau bersyahadat pun kau hubungi saya, bukan? Bang Suma, enak mau syahadat di masjid bang. Ada bang. Aku kasih kamu duit. Hanya sekedar bersyahadat di masjid, aku kasih kamu duit. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sejahat apapun Bang Suma samamu, ya harusnya kau mikirlah. Simpanlah kejahatan itu di dalam hatimu. Maafkan kita Bang Suma ini yang juga pernah baik samamu. Kan gitu. Ini enggak. Petantang petenteng siang malam kau bahas saya. Saya salah apa samamu? Salah saya kepadamu itu apa, Cak Ayu? Benar-benar lah ini kau. Ya, jadi saya kira begitu teman-teman sekalian. Tentang Valen ini saya rasa tidak terlalu penting lah untuk kita bahas ya. Bagi saya Valen itu hanya cari simpatik aja sih. Lebih saya menilai dia ini begini itu cari simpati. Cari simpati dari mana? Dari orang yang benci Bang Suma. Itu tujuannya. Kan banyak yang membenci Bang Suma kan? Nah, dia cari simpati dari pembenci-benci Bang Suma itu. Apa tujuannya kira-kira? Pikirlah sendiri. Fit paman. Pikirlah sendiri. Coba, kira-kira orang kalau ikut-ikutan membela yang membenci Bang Suma itu apa tujuannya kira-kira? Itulah, pikirkanlah sendiri itu. Kalau itu kita sudah tahu itu kan. Nah, alhamdulillah. Saya kira begitu sementara. Saya ada telepon, ada tamu di bawah. Sebentar aja nanti kita ini. Bentar ya. Oke. Ya, ya. Siap. Oke, terima kasih Guru ya. Sambil ada tamu, kita sudah dengarkan klarifikasi langsung dari beliau, dan saya termasuk orang yang bersyukur karena dia tidak mau menanggapi hal-hal demikian. Namun penghormatan beliau kepada Bang Andre yang meminta Bang Jiwa untuk harus angkat bicara mengenai hal ini, ya alhamdulillah berkat Bang Andre juga buka komat ini, kita dengar langsung dari Bang Juma ya. Bagaimana, aduh tidak enak kalau mau disampaikan sih, saya mau mengulangi hal itu ya. Biarlah yang dibawa, yang menyimak dan mengambil kesimpulannya. Silakan Bang Ustadz Sugi, Pak De, sampaikan juga dulu lah. Mumpung ada 2.500 yang menyimak, 2.500 yang menyimak ya. Silakan. Ini udah mau maghrib soalnya di sini udah ada. Oh iya. Jadi gini. Saya melihat gejala Valen ini orang munafik ini sudah lama. Saya melihat, tapi saya diam aja. Saya melihat gejala ini ketika dia itu sedang dialog sama orang Kristen. Lalu selalu terlontar di dalam mulutnya itu, wah ini jadi konten ini jadi konten ini. Nah, ini yang membuat saya itu aneh gitu. Sementara dia kalau butuh duit, minta orang yang penghasilannya dari konten. Seperti contoh Kang Egel itu berapa kali dimintain duit sama dia. Dia pendapatannya dari konten. Tapi kenapa dia memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang bikin konten? Seharusnya malu dong. Kalau memang lo anti konten, nggak usah ngemis sama orang yang bikin konten. Nah, makanya dari itu ketika ada open donasi untuk Valen, saya nggak mau ikut-ikut. Biasanya kalau ada open donasi, ya kawan-kawan juga semua tahu, saya korbankan semua koin saya. Sehari ini koin saya khusus untuk donasi sampai seminggu ke depan. Ingat ya kawan-kawan, saya selalu begitu. Tapi waktu itu karena untuk Valen, saya mending diem. Bahkan saya kalau nggak salah keluar, saya nggak mau ikut-ikut. Karena memang saya udah lama nggak suka sama dia, itu udah lama. Saya lihat orang ini munafik gitu. Ya.
Waktu kita donasi untuk si Valen ini, itu pakai nomor rekeningnya siapa? Langsung ke Valen, saya ingat saya. Langsung ke Valen. Kita nggak Ya. mau ngambil resiko. Kita sudah tahu. Kita sudah Iya. tahu orang ini. Jadi waktu itu kita buka kemudian donasi langsung ke rekeningnya dia, bukan ke rekening yayasan, Cak Iya, iya, Ayu. betul. Menghindari fitnah lagi itu ya. Saya Iya, standby, karena kita mau sudah sholat maghrib ya. tahu. Dilanjut lagi. Ya, izin. Jadi dulu ini Ya, silakan, karena silakan. waktu masih di Zoom kan, masih di Zoom ini. Waktu dia adu malap itu kan, istri saya bilang kok kayaknya ada yang tidak beres sama si Valen ini. Saya tidak yakin, ternyata yang tidak beres orang ini. Sekarang baru saya bilang, iya benar katanya dulu. Yang tidak beres ternyata orang ini. Si Valen ini. Sebenarnya, sebenarnya ini, wallahi ya, teman-teman sekalian, saya secara pribadi itu sebenarnya sedih, kasihan sama si Valen ini. Secara pribadi saya itu sedih, iba, kasihan sama dia. Benar. Makanya setiap kali kemudian dia menghubungi saya, apa masalahnya, ya sebisa mungkin saya bantu. Bayangkan aja tuh ketika dia kemudian melakukan aksi-aksi bagaimana dia membenci Bang Suma dan dia utarakan depan umum. Saya masih kemudian mau agar umat memberikan donasi. Ya, saya menghimbau kepada umat silakan kasih donasi langsung ke rekeningnya dia. Bukan ke rekening yayasan, nggak ada. Nggak ada itu masuk ke rekening yayasan. Untuk si Valen ini nggak ada, langsung ke rekeningnya dia. Demi Allah sekali lagi saya katakan, sebenarnya saya Sebelum saya maghrib Iya. sedikit. iya silakan Nah, silakan. bukti bahwa Valen itu tak berotak. Ada orang perempuan sakit, bukannya dibantu malah dimintain laptop. Siapa? Nina Yusuf. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi itulah ya, saya sebenarnya kasihan sama orang tua tersebut ya. Saya kasihan sama dia, iba yang ada gitu. Makanya pada saat saya ketemu, saya lihat modelnya, oh ini loh yang dibilang Valen, kayak gini gayanya rupanya. Oh iya iya iya. Kirain kayak mana gitu ya kan, ternyata gini nya orangnya. Gue pikir kayak mana kali. Saya ketemu itu semakin iba saya. Andre jadi saksi waktu itu kan. Bagaimana saya merangkul dia gitu. Saya berharap ya udahlah kalau kau ada benci sama aku itu kan masalah pribadiku. Saya bukan nabi, saya bukan malaikat, saya bukan rasul. Ya pastilah saya ada khilaf menurut pandangan mata manusia ya. Pastilah saya punya banyak kesalahan. Tidak perlu Anda harus sempurna. Artinya ketika saya ada kekurangan, ada sesuatu yang salah, ya maafkanlah itu sebagaimana saya memaafkan dirimu. Tapi rupa-rupanya itu tadi ku bilang, balasan sebuah kejahatan adalah kejahatan. Apa kejahatannya saya terhadap kamu sekarang ini? Aku ceritain, mau kayak mana? Aku ceritain kayak gini. Dan saya menantang kamu itu berdiskusi, ayo mari kita diskusi. Gitu. Izin kada. Silakan. Tadi saya berpikir ini orang-orang tidak punya dosa ya. Saya tadi pikir, tadi kan saya sempat bicara begini tadi di sebelum karena masuk sore-sore saya bilang mereka ini orang yang kelasnya di atas malaikat, kayak tidak punya dosa. Nah Itu dia, ternyata setelah Anda bicara ini, waduh, tidak beres memang otaknya itu memang. Ada juga Asli, kasus tidak dia itu beres otak itu. terkait tukang urut. Astagfirullah. Katanya tukang urut katanya yang dibawa ke tempatnya. Aduh, semua cerita-cerita itu sampai sama aku, sampai semua sama aku itu. Ya. Katanya tukang urut dibawa ke, udahlah hancur lah itu. Ya, jadi begini aja lah. Satu hal yang ingin saya katakan kepada saudara Valen, kalau kamu mendengarkan saya, sebelum terlalu jauh ya, karena saya nggak cocok kamu jadikan musuh. Ya, nggak cocok kau jadikan saya musuhmu. Kamu merasa kamu muslim, saya juga alhamdulillah muslim. Sebagai muslim selayaknya kayak mana? Itulah dulu yang kamu pikirkan. Kalau ada yang salah dengan Bang Suma, kan kamu bisa japri seperti biasa. Bang, gini bang. Kenapa harus kayak gitu kali? Kamu memperlihatkan kebencian begitu tajam
Sampai kamu harus berkongko-kongko dengan para penghujat Kristen. Coba, kenapa harus kayak gitu kali? Kamu muslim, dan di Islam itu kan kita tahu bagaimana akhlak sebagai seorang muslim kepada saudaranya sendiri. Ya kan? Dan saya juga muslim. Kan begitu. Jadi kita masing-masing tahu bagaimana kita harus bersikap. Bukan dengan cara kayak begini. Nah, supaya memuaskan kamu, mari kita berdiskusi. Nggak usah jurus-jurus offline apa segala macam itu. Jurus jurus mengelak. Kok harus pula offline macam kau hebat kali. Nanti ketemu offline kesuruh ngaji pingsan. Janganlah ya, sama-samanya kita baru ngeja Ibrani, bro. Kamu juga ngeja, aku juga ngeja. Sama-samanya kita, jadi nggak usah lah ya. Nggak usah lah terlalu sombong, terlalu ponga. Sudahilah ini Valen. Sudahilah. Kalau kamu merasa mau jadi pahlawan, sudahlah, ini udah siang. Mau jadi pahlawan, memperbaiki kemudian Islam, memperbaiki kemudian dialektika, memperbaiki kemudian tata cara, metode yang Bang Suma lakukan. Ada para ulama yang bisa menegur Bang Suma. Bukan tugasmu. Ya, kamu ingin memperbaiki Bang Suma, kamu sendiri begitu gayamu. Janganlah. Yang pantas kemudian memperbaiki ya adalah orang yang jauh lebih baik. Bagaimana Anda mengatakan saya kotor sementara Anda teriak dalam keadaan Anda di kubangan sapi? Janganlah gitu. Nggak cocok itu. Suma kamu kotor. Nah, saat kau teriak kayak gitu kau di dalam lumpur. Kau pakai masker tai sapi. Nggak cocok, bro, nggak cocok. Adalah lebih baik mundur pelan-pelan. Perbaiki diri, kemudian kosongkan diri, taubatan nasuha, belajar yang baik, hilangkan rasa dengki, benci, iri, hati, hilangkan itu semua. Hilangkan itu. Karena kamu tidak akan pernah bisa menghalangi saya, nggak bisa. Mau sampai kakimu di atas kepalamu di bawah, nggak bisa menghentikan saya. Kau bukan siapa bagi saya, Valen. Nggak bisa. Ya, jadi percuma kau hanya akan menyakiti hati umat Islam karena kau seorang mu'allaf itu harusnya seperti Ustadz kita, siapa? Arifin Nababan, Ustadz Fadlan, siapa lagi? Ustadz kita yang mu'allaf ini, siapa? Banyaklah pokoknya. Harusnya kamu pernah alam Islam. Habis itu kamu memberikan persaksian kayak adik saya ini yang dari Poso. Siapa Ustadz siapa nih? Yang barusan saya sama-sama seperti Ustadz Kainama. Kayak gitulah harusnya kau berlaku. Ini malah kayak Kodondi, betul. Ini malah kau tampil dengan beda corak. Dibilang kau ahli juga kagak. Ini malah kamu kayak ini loh. Siapa? Kayak si logika gitu loh. Mirip-mirip. Jadi adalah lebih baik, udahlah Valen, udahlah, berhentilah kemudian seperti itu, ya, mending berdamai dengan dirimu dulu. Kebencianmu terhadap Bang Suma itu tidak akan membawa positif terhadap dirimu. Saya sih nggak ada masalah. Kau mau ceritakan saya setiap hari nggak ada masalah, silakan aja. Karena apa yang kau ceritakan itu akan kembali kepada dirimu dan tidak akan pernah bisa menghentikan langkahku. Nggak akan pernah bisa. Dan saya tidak ada urusan denganmu. Cukup saya katakan, mari kita diskusi. Dah, selesai. Itu aja ya yang bisa kulakukan. Iya kan? Padu fisik nggak mungkin kau bisa. Ya, bukan sombong. Kulihat fisikmu itu sekali tiup kau meleleh. Makanya saya bilang tadi Ganda, suruh Valen cari yang kecil-kecil aja di API. Kalau mau ini kan. Aduh, jangan. Ngajakin saya Bang Juma, ngajakin saya jadinya, aduh kacau kan saya kecil. Cuman berkumis, nah apa lah, satu kumis saya akan lepasin Bang. Iya, enggak. Kalau masih Muslim, kecuali kalau Anda kembali ke kandang lagi seperti dulu, ya. Iya, kembali ke kandangmu lagi, ya boleh kita sparring. Tapi kalau kamu masih mengaku Muslim, apa coba? Yang pantas menegur saya itu Majelis Ulama Indonesia kalau saya salah, bukan ente. Ente itu penghujat kelas kakap dulunya kan. Kita semua tahu siapa ente kan. Tiba-tiba mu'alaf kan gitu. Jadi sudahilah itu, berhentilah itu Valen.
Ya, Ya. saya katakan ini semua dengarkan ya. Kurang lebih 2000 orang di TikTok dan yang di YouTube juga 1000-an lebih. Saya sampaikan Alhamdulillah. kalau sudah sampai pemberitaan ini kepada beliau dan masih juga menceritakan saya, artinya memang dia ada gangguan. Ada gangguan berarti. Kita bisa mengindikasikan dia itu misionaris yang mau menghancurkan Islam dari dalam. Karena akhlak Islam itu tidak begitu. Akhlak Islam itu tidak gitu. Saya kalau ada anak-anak saya di luar sana yang saya rasa tidak sepaham dengan saya jauhi. Saya jauhi. Saya tidak menceritakan dia dari komal ke komal, enggak. Apalagi saya jadikan sebagai santapan konten, enggak. Untuk apa coba? Lo sesama muslim, harusnya sesama muslim adabnya ketika ada kesalahan saudara kita tutupin. Itu Islam itu kayak gitu. Ini enggak. Malah terkeke-keke. Asalkan yang namanya Bang Zuma udahlah jadi kayak makan ini, kayak makan coto Makassar dia. Iya. Rugi inti. Habis dosa-dosaku ku ambil, habis semua dosa-dosaku ku ambil. Jadi berhentilah ya, Palen. Kalau kamu ternyata tidak mau debat online, ya sudah. Karena kan kamu tahu, saya debat dengan Kristen online. Jadi saya nantang kamu juga online. Tapi kalau ternyata kamu masih bertahan offline, ya tunggulah. Tiba-tiba saja nanti saya ada di situ, di tempatmu. Dan tahu sendiri kan? Kau tahu sendiri kan kalau saya jalan pasti anak-anak API Jakarta pasti ngikut. Jadi mereka akan konten kita. Begitu kamu duduk di situ, ayo mari kita diskusi. Gitu saudara. Jadi lebih baik mari kita jalin ukhuwah Islamiyah. Ketika saya live atau apa kamu naik, kita cerita tentang apa yang mau kita bahas. Yahudi, apakah akidahnya dengan Islam sama? Mari, ayo mari kita. Karena setahu saya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, umat Islam itu, dinul Islam itu disempurnakan. Sebelumnya dari mana? Sebelum ke Nabi Muhammad, ajaran sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Allah itu dari mana asalnya? Sebelum ke Nabi Muhammad itu dari mana? Itu dulu pertanyaannya. Apakah sebelumnya ini memang tidak berasal dari sana? Nabi-nabi tidak diutus kemudian kepada mereka? Atau gimana ini? Atau Al-Quran ini keliru? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir. Apakah Yahudi yang dimaksud di Al-Quran itu bukan yang saya maksud? Cobalah, dari mana Anda belajar? Kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menceritakan kepada kita Nabi Musa alaihissalam datang di tengah-tengah Bani Israel dan kemudian Allah menginformasikan kembali kepada Rasulullah, wahai Nabiku Muhammad, sebelummu telah kuutus nabiku bernama Nabi Musa, dan nabiku Musa kuajarkan supaya mengajak kaumnya untuk beribadah kepada aku. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Kan jelas itunya. Terus kenapa kamu ingkar terhadap Al-Quran? Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila. Lalu perintah Allah apa di situ? Apa perintah Allah di situ? Ya khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Kan jelas itu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Fahuzha biquwwah wa'mur qaumaka. Ajak umatmu untuk berpegang teguh. Umatnya Nabi Musa mana? Bukankah umatnya Nabi Musa bagian daripada Yahudi? Hah? Kamu ingkar terhadap Al-Quran? Sudah gitu ada lagi si Tristan. Mana coba itu akidah umat Islam itu tidak sama dengan Yahudi. Nenekmu kiper. Kau kenal Islam itu dari mana coba? Kau kenal Islam itu dari mana? Islam ini disempurnakan kemudian hukum-hukumnya awalnya itu dari mana rupanya? Hah? Dari mana rupanya? Dari Hindu? Dari Hindu, dari Buddha? Islam ini lalu kemudian disempurnakan ketika Nabi Muhammad SAW itu datang. Kalian ini belajar di mana sih? Heran saya.
Memang mungkin yang kamu kira Yahudi hari ini, itulah kalian picik dalam berpikir. Itulah kalian piciknya dalam berpikir itu. Kalian itu hebat kali kalau dalam hal licik, picik. Itulah kalian kenanya. Padahal Al-Quran mengatakan, walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apa kamu lupa ayat ini? Bagaimana Allah memilih 12 suku dari Bani Israel, dan Allah mengatakan apa? Ini aku Allah, ini aku Allah bersama dengan kalian. Jelas kok ayatnya. Kamu ingkar terhadap ayat itu? Hah? Aku Allah memilih 12 suku dari Bani Israel. Siapa rupanya di antaranya? Yahudi kan? Yang akarnya dari Yehuda kan? Terkait dengan orang-orang Yahudi yang beriman, di antara mereka Allah katakan itu. Lalu kenapa kemudian kamu lupakan itu semua? Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Apa kata Allah? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jelas kok ayatnya. Ada ayat itu. Kalian ini gimana? Lucu kau itu. Si Tristan lah bencinya minta ampun, si Palen juga tambah-tambah benci. Lucu kalian itu. Akidah yang saya maksud itu apa? Akidah kaumnya Nabi Musa. Lucu kalian. Yahudi kau benci. Apakah kemudian tidak ada orang beriman di antara orang-orang Yahudi pada masanya? Ada kan? Atau Anda ingin mengatakan bahwa agama yang disempurnakan Nabi Muhammad adalah agama Hindu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama tolopang gitu? Agama yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad itu adalah agama Buddha gitu maksudnya? Hah? Lucu ente itu. Agama yang disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah agama yang diutus kemudian kepada para nabi untuk diajarkan kepada Bani Israel, di antaranya orang-orang Yahudi. Belajarlah sedikit. Ngapalah kebencian ini membentuk kalian menjadi karakter buta? Tapi Muslim katanya. Tapi membahas tentang yang kayak gini-gini itu nggak paham. Padahal setiap sholat kalian itu minta. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu siapa itu yang dimaksud oleh Allah? Ente pandai-pandaian, cuman modal bisa kemudian baca ejaan Ibrani, petantang petenteng sana kemari menyalah-nyalahin orang. Kalaupun salah lah, menurutmu tegurlah yang baik. Iya kan ya? Tegurlah yang baik. Ngapain kau jadikan sebagai bahan pembicaraan? Gak usah yang kayak gitu-gitu kali. Umat Islam sekarang ini gak bodoh-bodoh amat. Umat Islam ini orang cerdas semuanya, orang paham tentang Al-Quran. Cuman yang Anda harus pahami, ketika kemudian Allah mengabarkan mereka melanggar janji, "Fabima naqdihim mitsaqahum la annahum ja'alna qulubahum qasiyah." Memang betul. Mereka kemudian dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena hati mereka menjadi keras membatu dikarenakan laknat itu, sehingga mereka susah untuk menerima Islam secara kafah. Mereka mengakui Nabi Muhammad, mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau meninggalkan agama yang diturunkan kepada nenek moyang mereka. Belajarlah sedikit, belajar. Ya, belajar. Sekali lagi saya katakan kepada saudara berdua, saya tantang kalian membahas tema ini. Si Pak Len, sorry. Yang satu siapa? Si Tristan, PR-mu Tristan itu sudah masuk tahun kelima kayaknya, atau tahun keempat hari ini. Terkait dengan Nabi Musa alaihissalam memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan apa? Ayo. Berani enggak kau? Ayo, kamu beriman kepada kitab Taurat.
Taurat? Ya, saya beriman kepada kitab Taurat. Oke. Kamu beriman kepada Nabi Musa? Ya, saya beriman kepada Nabi Musa. Oke. Sekarang kau tunjukkan kepada saya Nabi Musa memanggil Tuhannya pada masa itu dengan sebutan apa? Mencret kau kan kubuat. Sudah berapa tahun ini kemudian kau tidak bisa menunjukkan apa yang saya jadikan PR untukmu. Sedangkan saya membicarakan apa? Al-Quran surah Al-Kahf, di dalam data ayat 12-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Nih, jelas terus Al-Quran mengatakan kitab Musa sebagai petunjuk dan juga rahmat. Wa hadza kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyanzira alladziina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Tuh, Al-Quran membenarkannya dalam bahasa Arab. Sekarang tolong tunjukkan Nabi Musa dalam bahasa kaumnya memanggil Allah dengan panggilan apa? Mencret kau kan, kubuat. Dan 4 tahun loh ini, 5 tahun kurasa. Udah masuk 5 tahun atau 4 tahun. PR saya kepadamu, kukatakan samamu, si Tristan, tolong kamu jawab. Nabi Musa pada kaumnya memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Mencret kau 7 turunan kubuat. Ayo, silakan berdua orang ini, kalau kalian punya nyali mari berdiskusi dengan saya. Nggak ada nggak ada lagi judul offline online, nggak ada cerita. Kau tiap hari online, 24 jam menggibah. Maka kau harus menundukkan argumentasi saya di online juga. Jangan kau berda offline. Habis itu kau isin pipis, nggak pulang-pulang. Pipis, ditanya tentang kalimat masalah pipis, nggak pulang-pulang sampai selesai, bikin malu umat Islam. Berdiskusi sama pendeta Esra Soru. Saya Esra Soru 3 kali kubuat mencret Nana. Tahu kau hanya disuruh baca kayak gitu pura-pura. Atau jangan-jangan kau betul-betul adalah misionaris. Ya, Jangan-jangan. Iya. Jangan-jangan. Betul. Jangan-jangan kau ini memang misionaris yang masuk ke Islam untuk merusak Islam dari dalam. Jangan-jangan saya curiga. Kamu ngaku hebat, disuruh baca Ibrani, dengan kata itu aja kamu lari pipis. Gak balik-balik lagi. Jangan-jangan kau titip pesan bahwa umat Islam tak sanggup dengan mempermalukan umat Islam melalui kau. Jangan-jangan saya curiga. Ya, saya curiga. Saya curiga kau itu mau merusak Islam dari dalam. Saya curiga. Curiga boleh kan? Boleh dong. Boleh. Kalau saya lebih frontal lagi, boleh saya kan curiga. lebih frontal saya. Saya bukan curiga lagi, malah kalau saya malah menghimbau untuk diblokir tuh. Ya. Oke, dilanjut dulu Dinda, saya isya dulu sejenak ya. Teman-teman, sahabat-sahabat silakan. Ya, makasih Kanda. Nanti ini juga Bang Juma satu mungkin tentang berita yang fitnah-fitnah ini diaminkan sama mereka-mereka lah gitu. Itu yang ini ya, Bang Juma. Lanjut Bang Awi. Ya, sambil menunggu Bang Juma Gurunda lagi sholat Isya, saya juga belum, tapi saya bisa belakang nanti. Alhamdulillah ya, kita sudah menyimak sesi kedua. Mudah-mudahan yang dibawa banyak yang dari pihak sana yang bisa menyampaikan. Kalau umpama orangnya tidak malu-malu, mungkin aja juga dia masuk menyimak pakai akun yang lainnya. Mudah-mudahan dia menyimak atau banyak yang menyampaikan ke sana ya. Jadi begini, sudah jelas tadi ya mengenai Bang Juma yang dituduh membabi buta, menyamakan akidah. Nah, sudah terang benderang ya tentang hal ini, karena saya pernah juga ditanyakan ke mereka tentang hal itu. Saya cuma jawab begini, jangan cuma kalian yang merasa muslim, saya juga muslim loh, tapi saya akidahnya tidak terganggu, tidak merasa akidah saya dirusak oleh pernyataan Bang Juma, karena saya mengerti apa yang disampaikannya itu, saya paham maksud dan tujuan dari ucapannya itu. Jadi di sini kembali lagi Bang Juma menjelaskan secara terang benderang. Semoga semua dibawa bisa menyimak dan menyampaikan ke sana lah. Kalau saya rasa mungkin juga di bawah itu yang di sana yang menganggap Bang Juma salah, mudah-mudahan lah bisa diterima ya penjelasan beliau. Silakan kita ulangi lagi dari awal. Silakan Bang Andre. Gimana kalau saya, Kang? Oh, sih betul Pak Angon tadi. Betul Pak Angon tadi. Boleh Kang Andre ya? Ya, Oh ya, yang tua duluan dong. Kita hormati yang tua. Silakan Bang. Iya. Aduh, jangan ngomong gitu. Saya masih muda. Lebih tua daripada dituakan beliau nih Pak. Ya. Saya 17 tahun yang tua. Baik,
Terima kasih teman-teman telah serta sama-sama dengarkan ya bagaimana sahabat saya. Kalau saya biasa panggil Ahina ya, Kang Juma ini. Kalau saya telepon pakai Ahina, tapi karena ini adalah momen yang mungkin saya sudah menghormati dan menggunakan ini sebagai gurunda saya sendiri. Dan emang sejak dari awal, perlu teman-teman paham, saya begitu bangga ketika beliau menyapa saya di WA waktu itu. Saya kenal antum katanya. Antum siapa gitu kan? Saya nggak agak familiar dengan antum. Itu kata Bang Juma dulu tuh. Ya Kang Sugi ya, waktu pertama kita di WA. Ini suatu yang berkenan di saya. Seorang Bang Juma, seorang Ahina Juma yang pada waktu itu kami sinobatkan sebagai orang yang hebat, ternyata dia tidak melupakan saya. Melupakan kita-kita yang sama-sama sedang berjuang bersama mengkanter lewat PN. Gitu Kang Yan, Kang Penumpang Kuda ya teman-teman. Ya, dan kami itu di merasakan. sana semua. Lanjut. Betul, kita berangkat dari sana semua. Ya. Ya, kemudian kami sama-sama masuk ke Zoom, sempat ada masalah, saya sendiri sempat ada masalah di Zoom, dan saya mungkin memberikan contoh kepada kalian. Ketika saya katakanlah tidak sejalan dengan teman-teman atau dianggap tidak sejalan, saya tidak melakukan sesuatu apapun yang menyakitkan teman-teman saya ini. Kang Yan saksinya. Betul. Ya, betul Kang Yan ya. Betul. Alhamdulillah kami baik-baik saja kok. Ya, ketika Saksinya kami ada 3 di digantikan sini, oleh Bang teman-teman, Juma, saya bangga, silakan saya, lanjutkan Pak gitu. Sugi. Ya, ini bukti bahwa kita tidak dalam hidup itu ada kadang di atas, yang di bawah. Ketika Anda tidak terpakai, bukan berarti Anda nggak bermanfaat di hadapan Allah. Jalankan Allah yang menilai Anda. Bukan Bang Juma, bukan Kang Yan, siapapun, atau bukan Bang Sugi. Allah yang menilai kami semua. Dan saya termasuk orang yang bertahan di sana. Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak akan ada masalah. Clear sekarang, bahkan saya termasuk orang yang kemudian Pak Angon kita bersama lagi, kita alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang saya mintakan untuk bersatu, kami disatukan. Dan hari kita lihat. Dan juga jangan salah, sekarang kata Tristan, kata ya sama, hari itu Pak Angon tuh orang-orang ditinggalkan oleh api. Tidak. Saya tidak akan terkena jebakan kalian. Mereka adalah sahabat saya. Kita akan tetap satu barisan, satu komando. Siap diperintah, siap memerintah. Dengan apa? Dengan kalimat yang dari Allah. Saya akan taat kepada Bang Juma, kepada Kang Yan, kepada Bang Sugi, selama tidak maksiat kepada Allah. Itu prinsip. Betul. Itu simpan di dalam hati kita. Bukan karena koin, bukan karena Anda tidak terkenal. Efek dulu Bang Yan, efek dong, tepuk tangan atau apa gitu lah. Aduh iya, gimana sih? Iya, jangan coba Bang Juma yang dikasih sinyal. Efek dulu, efek. Jadi saya memberikan contoh kepada kalian, Pak Len belajar ke Pak Angon, ya silakan belajar ke Kang Yusuf. Kang Yusuf pernah dibuang oleh suatu komunitas, kami tetap berdakwah dan hari kita kami bersatu bersama. Nanti Pak Angon nanti diomongin nih, nanti dibikin lagi di video Pak Angon. Ini anehnya Kang, betul kata Kang Penumpang Kuda, betul kata Anda tadi. Saya yang bukan siapa-siapa sekarang kok digoreng. Artinya Pak Angon di mata mereka bukan siapa, orang yang berpenting, orang kompeten. Mulai menakutkan ya? bagi mereka ini, Pak Angon nih ya. Betul, ngerekan saya tadi senyum. Berarti si Tristan menganggap saya orang penting. Kenapa? Begitu pentingnya saya untuk kemudian mengomentari dia. Akhirnya saya berarti senyum saya. Allah memuliakan saya dengan cara apa? Ya hari ini saya bersama dengan kalian. Ya, antum mengaku saya sebagai teman, dan ini bukti bahwa hari ini loh, Pak Angon bukanlah seperti yang dituduhkan. Hati-hati dengan Pak Angon. Jangan Pak Angon juga ada orang peluk di antara kita masuk ke rumah Pak Angon. Jangan-jangan dia juga ke gereja. Itu keluar tuh kalimat si Tristan itu. Kemarin 2-3 hari belakang. Anjing itu namanya kalau begitu. Itu komedi yang paling lucu sudah itu Pak Angon. Saya bacakan Al-Quran, semoga ini sambil nunggu gurulah kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat Al-Mumtahanah, ini bagus nih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad, karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang sifatnya kepadamu. Mereka mengusir Rasul, juga mengusir kamu, karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku, mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita tentang Muhammad. Ini tepat sekali dengan apa yang saya bacakan, dengan perlakuan si Tristan dulu. Mungkin Bang Juma tadi udah diaminkan oleh Kang Yan ya. Dulu ketika kami sedang di Zoom, si Tristan membongkar, ngegoblok-goblokin Bang Juma. Ada Rion, mestinya kamu ngomong begini-begini loh. Juma salah ngomong begini, masih pakai ayat ini. Itu begitu tuh mereka. Halo. Lanjut. Ini ayat sangat cocok di sini. Jadi insya Allah Al-Quran itu akan bersama kita. Apapun yang ada di Al-Quran, Al-Quran membimbing kita. Ya. Kalau ini ayat 1, ayat 12 bagaimana? Dia lebih bagus lagi. Ya. Ayat 12-nya saya bacakan, semoga ini menjadi bahan peringatan.
Sebentar, oh ayat 10-nya ya. Sebentar, mana sih saya dapatkan? Ya, itu saya selesaikan dulu angka ayat 1-nya nih. Kamu memberitahu secara rahasia berita-berita Muhammad. Kita lihat, bukankah Bang Juma sangat dibenci oleh orang-orang kafir? Wabil khusus Kristen. Kang Sugi, Kang Dio Pratama, Kang Dewa, ya. Kita, mungkin mereka inilah, kalau saya mungkin enggak, yang nggak terlalu dibenci. Mereka adalah orang sangat dibenci oleh mereka orang kafir. Kemudian mereka ikut membenci Bang Juma, Bang Sugi. Artinya mereka sejalan sepemikiran dengan orang kafir tadi. Tepuk tangan dulu efeknya. Efek tepuk tangan. Alhamdulillah. Jadi demikian ya. Yang jelas saya berbangga, bersyukur kepada Allah. Semoga Bang Juma, Kang Sugi, Kang Yan, seluruh di antara kita, para pejuang-pejuang, termasuk bunda kita ya, yang ternyata perlu saya kasih tahu teman-teman, bunda kita di belakang tetap mensupport kita. Saya dapat nasihat dari beliau. Beliau jarang berbicara, tapi insya Allah ya. Dan itu yang penyebab saya bertabrakan dengan Kang Tristan. Kang Tristan begitu ingin dekat dengan bunda, ternyata bunda dekat dengan saya. Akhirnya Tristan marah-marah, mencak-mencak. Gara-gara si Angon, Anda Bunda Rosa tidak mau menaikkan saya. Tepuk tangan dong barusan. Kita dulu. Ya, memang demikian ya, cerita orang-orang yang sakit hati akan senantiasa ya dalam pekerjaannya akan menciptakan sesuatu yang membuat kita senyum-senyum saja. Demikian, hadawallah. Alhamdulillah. Ya, aku pengen kasih disclaimer dulu sedikit ini bang, sedikit aja. Apa gini? Sebenarnya gini, Bang Zuma itu sudah berkali-kali ngomong sama saya untuk ini ada Bang Zuma ya, yang mungkin membiarkan, sudahlah biarkan aja deh, sudahlah biar aja deh. Cuman kayak gini loh, kan saya komunikasi terus sama Bang Zuma, ini nggak bisa bang. Ini kok ini kayaknya ini kayak begini terus, ini anak bebel, ini anak ini sekali. Maksudnya tuh sebenarnya Bang Zuma udah nggak pentingin mereka gitu loh, udah persetan. Lu kalau mau diskusi ayo gitu. Cuman yang saya gerahnya ini kok apa namanya, mesti dikasih apa ya namanya ya? Kalau menurut saya mesti dikasih kayak, kalau seandainya maling tuh efek jerak, ya. Mungkin dia bilang, ini si Andre ngapain sih gibah-gibahin di sini? Ini bukan gibah, ini reaksi. Betul, bukan gibah, bukan. Ini reaksi ke dia, ya. Kalau gibah itu adalah bentuknya fitnah. Ini reaksi, dan saya tidak nambah-nambahkan, saya tidak kurang-kurangi. Dia tidak pernah mau mengaku pada saat ini, biar Bang Zuma semuanya dengar ya. Saya wallahi, demi Allah, hilang akidah saya, hilang amal ibadah saya, Allah akan laknat saya. Pada saat saya berdiskusi sama si logika dan ribut berantem sama logika sampai bawa nantang-nantangan, itu saya dikasih tauin sama mereka, Valen segala macam, udah jangan, udah stop kok. Pada saat saya bicara, saya disuruh stop. Pada saat logika bicara, enggak. Saya datengin sama istri saya. Ini ada istri saya. Saya datengin kemana, ketemu sama dia. Memang sengaja. Pada saat gitu, saya bicara sama dia. Jangan kayak begitu, Len. Lu begini. Jangan dong. Apa namanya, giliran si logika, gua nggak suka. Gua tantang dia gini. Jangan, bro, jangan. Kenapa emang? Logika orang gue. Demi Allah, dia ngomong kayak begitu. Jadi gini, gue nggak fitnah, gue bilang ya, gue berani bersumpah, gue mubalah mau segala macem. Sebenarnya gini, gue nggak mau memusuhkan dia, gue nggak mau, dia sahabat gue katakan sekali lagi, dia itu sahabat gue, dia tinggal sama gue 2 bulan, gue tahu apa yang dia lakukan pun gue tahu. Istri saya pun ya biasanya masak pedas. Segala macam, hanya untuk Valen dia tidak bikin masakan pedas. Gue bilang, gila nih, bini gue aja mau masakin si Valen. Tapi apa, Bunda, dimakan nggak? Makan. Maksudnya saya ini loh, jangan apa namanya, lu pada saat kayak begitu, nih, biar Bunda denger ya. Apa namanya, ini fakta. Dia pergi dari sini pamit nggak? Hah? Tidak. Tasnya masih ada nggak? Nggak pamit. Hah? Masih mana dia tasnya? Mana? Nggak pamit, tasnya masih ada itu. Nih. Astagfirullahaladzim.